Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdita Widiastuti dengan NIM D1819034, mahasiswa D3 Perpustakaan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas UAS saya, memenuhi tugas UAS dasar pemrograman 2 yang diampu oleh Bapak Bahrul, saya akan membuat video mengenai web. Di sini saya akan mengubah web statis dan dinamis. Untuk yang pertama, yang perlu dilakukan adalah men-start kontrol panel XAMPP di bagian Apache dan MySQL. Sudah ini ya. Kemudian kita menuju database localhost. Kita buka Chrome dulu. localhost/phpMyAdmin. Loh, salah. Localhost baik, seperti ini. Kemudian kita menuju kita buat database baru. Di sini, klik sini. Namun saya sudah membuatnya. Jadi kali ini dengan ketentuan nama database was_name, kemudian usernya, lalu kita membuat itu akses. Nah, di sini saya sudah membuat akses dengan user UAS, kemudian passwordnya daspro2. Setelah itu sebelumnya kita sudah mendownload atau mengunduh source code dari Pak Bahrul di link yang sudah diberikan. Setelah itu kode tersebut kita letakkan di XAMPP kita di htdocs, letaknya di htdocs. Sebelumnya ini source code saya 7. Kemudian setelah saya ekstrak, kemudian saya rename menjadi UAS D1819 seperti ini. Setelah itu kita kembali lagi ke phpMyAdmin. Lalu di sini di source code Pak Bahrul terdapat db UAS SQL. Nah, ini kita impor ke ke database kita, ke database yang tadi. Caranya dengan klik impor, lalu masukkan choose file. Kita cari letak SQL tadi. Kemudian kita cari tadi di UAS. Ini ya. Karena sudah saya import, tidak perlu saya ulangi lagi karena nanti bisa rumit. Oke, setelah itu klik OK di sini. Aduh, ketutupan wajah saya ya. Dan setelah itu kemudian kita menganalisis error yang ada, karena ini untuk penilaian. Kita ketikkan, kita panggil web yang akan kita ubah, localhost/was.
Nah, seperti ini. Sebelumnya itu tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka karena awalnya saya juga tidak tahu. Kemudian saya lihat di bagian header.php di line 12, kita cari dan line 12. Nah, sini. Sebelumnya di sini tidak terdapat ini tanda ini. Aduh, lupa saya namanya, ini apa tandanya. Ya pokoknya ini ya. Yang merah ini ya, ini. Allahu Akbar. Setelah itu kita abaikan suara-suara di luar karena memang berisik. Kemudian setelah saya tambahkan tanda ini, itu alhamdulillah bisa, berandanya bisa muncul. Kemudian setelah itu bagian index.php untuk memunculkan ini logo dan logo sini sebelumnya tidak ada. Kemudian saya cari-cari, ada di index.php pada template, index template maksud saya. Nih, kemudian di line 41 ini tanda kurung kurawa. Sebelumnya di sini tuh ada tanda kurung kurawa. Nah, kurung kurawanya itu dihapus karena tidak ada pasangannya sebenarnya. Kemudian di line 5 ini saya ubah include-nya iya. Yang pertama itu include, terus saya ubah menjadi require. Sebenarnya tidak pengaruh sih, cuman ya bagusnya yang cocok aja. Terus saya juga tanya teman saya, ini kalau include-nya diubah jadi require apa ngaruh? Tidak ngaruh gitu. Kemudian setelah itu database tidak terkoneksi. Koleksi. Di sini terdapat tulisan database tidak terkoneksi. Maaf agak belibet ya Pak. Kemudian saya menuju ke koneksi sini. Nah, di sini diisikan server, database, username, password, itu diisi sesuai database yang telah kita buat di awal, yaitu dengan nama UAS 18 ini, username UAS, passwordnya ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Pak Barul ya, dengan username UAS, password ini dengan nama database UAS _name. Kemudian kemudian saya menuju login itu tidak bisa, error. Nah, setelah itu saya menuju loginnya, itu awalnya ada nggak mau muncul formnya, terus saya buat form karena disuruh buat form sendiri, from login, from logout, seperti itu. Kemudian di localhost phpMyAdmin ini kan terdapat struktur. Nih, kita klik, kemudian kita menuju menu user, klik user ini biar bisa muncul ditambahkan login. Nah, bagian user ID ini kita ubah. Nah, tanda AI ini kita checklist. Ting, udah di checklist ya. Setelah itu
Oke, yang kemudian setelah itu, setelah login, yang pertama saya akan mencoba loginnya terlebih dahulu. Logout dulu. Kita logout terlebih dahulu. Kita login. Maaf. Oh iya. Bentar, sebelumnya PHP saya error, kemudian saya membuat database baru. Saya lupa. Oh iya, ini aja. Kita membuat daftar yang baru ya. Untuk memperlihatkan juga kalau daftarnya juga udah bisa. Kok jelek? Jangan. No. Sebagai admin, kita masukkan passwordnya. Berhasil. Kemudian kita login. Kemudian kita masukkan passwordnya. Berhasil. Nah, di sini sebelumnya juga pop up-nya ketutupan. Maaf, Pak. Saya mengubahnya di Slimscon untuk menampilkan halaman admin. Slimscon, script Slimscon. Di sini mengisi ini dulu, seperti host, username, password, database Slims kita yang kemarin kebetulan juga ada di pembelajaran otomasi layanan perpustakaan dengan username Slims kita, password Alita, database Slims kita. Kemudian di line 13, nah ini line 13, MySQL-nya ini MySQL Connect. Saya lupa, saya mau ubahnya di mana. Oh iya, sini. Awalnya ini cuma gini. Nah, gini. Terus saya tambahin script Slimscon biar bisa muncul ke halaman admin. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menampilkan pop-up yang dari tadi muncul saya close tadi, itu ada di indeks admin. Kita cari indeks admin. Ya ini di line 36.
di line 36 sini 36. Sebelumnya ini ada kurung kurawanya, kurung kurawa buka dan kurung kurawa tutup, kemudian saya hapus, lalu bisa muncul pop-up-nya ya, seperti itu. Kemudian untuk from login logout kan alatnya ini ada, cuman kalau diklik kan nggak bisa. Kemudian kita membuat fitur logout sendiri. Nah, setelah itu referensi file PHP ini dari yang kemarin, dari sisa UTS kemarin. Logout mana logout? Oh iya, untuk memunculkan ini ada di menu admin, tepatnya di line 50. Nah, ini refnya ini sebelumnya tidak seperti ini. Refnya itu index.php tanda tanya, lupa, index.php apa gitu, lupa. Terus diubah, dihapus, terus diganti menjadi logout.php. Kemudian di logout PHP nya sendiri kita menuju ke line 9, sedikit ya, memang sedikit. Nah, ini locationnya dihapus, yang awalnya location login.php tanda tanya diubah menjadi location login, hanya login, tidak ada PHP-nya, /index.php, seperti itu. Lalu logoutnya bisa, untuk membuktikan ting, Anda berhasil logout. Oke. Kemudian untuk search, untuk fitur search, berisik sekali. Kita search maaf ya Pak, berisik, soalnya kalau nunggu sepi nggak ada Pak, malam pun juga berisik Pak. Oh iya, saya ke search nih, kita mencari ini novel, Noir ini adalah novel, kemudian kita cari. Nah, sebelumnya itu nggak muncul ini Pak, kayak judul, pengarang, klasifikasi, terbit itu, cuma hanya munculnya nomor judul ini toh, yang atas ini toh. Terus saya ke Slimscon, saya lihat di Slimscon, kemudian di line 10, di line 10 itu sebelumnya ada $dirname. Nah, itu saya hapus, soalnya saya tidak tahu itu fungsinya apa juga ya Pak ya, apa ya, pokoknya nggak tahu lah intinya. Kemudian di line 17 ini di tulisan koneksi database gagal. Nah, ini ditambahin Slims karena ini Slimscon, koneksi database Slims gagal, sebelumnya nggak ada kayak gini. Nah, ininya nggak ada, jadi kan sama. Nah, dihapus, ditambahin Slims. Setelah itu masih belum bisa juga, agak ribet ini Pak. Kemudian saya menuju search, saya cari di line 46 nah ya, 46 ini refnya itu yang tadinya titik-titik dashpro underscore, saya ubah menjadi index.php.
Kemudian setelah mengganti ini indeks PHP-nya, saya menuju ke line, saya lupa 78. Nah di sini tuh ya gimana ya caranya tuh kayak disamaan gitu loh Pak, dari script atas dan bawah. Nah itu ada yang beda ternyata di script bibliolink. Di sini di atas kan nggak ada script bibliolink underscore media, biblio.link underscore media, tapi di bawahnya itu ada. Ya udah saya coba hapus ya Pak ya. Terus udah saya hapus, ternyata bisa, alhamdulillah. Nah akhirnya muncul ini. Kita coba cari yang lain. Buku hello. Kok nggak ada bukunya? Oh kata kunci. Ada halo mantan. Setelah itu oh ya, pop up di beranda. Sebelumnya saya tidak terlalu tidak terlalu sadar jika itu ada gitu loh Pak. Kemudian saya coba di bagian indeks PHP template, ya ini. Kemudian di line 21 itu ada kurung kurawa juga di sini ada satu ya, sini itu dihapus kurung kurawanya. Kemudian di line 41 pun juga begitu karena tidak dibutuhkan di sini. Kemudian saya hapus, kemudian saya save, dan alhamdulillah template pop up-nya bisa muncul. Kemudian setelah itu login sudah, search sudah, logout juga sudah. Sebentar saya cek lagi. Beranda sudah, search sudah, admin user itu sebentar, kita login terlebih dahulu. Kita login untuk mengecek fungsi dinamis di halaman beranda ini. Seperti search itu kan udah tadi. Oh ini. Kemudian admin user berfungsi dengan baik. User. Nah, ini bisa diedit. Oh, ini benar. Nah, ini kita bisa edit. Terus sini saya akan mengubah profilnya. Pictures. Saya kasih foto terserah ya Pak ya.
seadanya. Udah. Biasanya itu bisa kalau habis logout. Ya seperti itu. Login logout sudah bisa difungsikan, kemudian beranda search admin user sudah bisa. Setelah itu untuk mengedit yang statis, setelah video ini akan ada pengubahan di statis. Kemudian untuk yang selanjutnya saya akan memperlihatkan tampilan web saya yang sudah sedikit saya edit, mulai dari dropdown seperti ini. Kemudian visi misi, koleksi buku ini. Tapi ini Pak, belum saya isi sepenuhnya. Seperti bantuan ini belum saya isi. Untuk slider sudah saya ubah, yang tadinya dari source code-nya Pak Barul itu adalah gambar seperti event-event, saya ubah menjadi seperti ini. Yang ini saya ubah nggak bisa, kenapa saya juga tidak tahu Pak. Terus ini buku-bukunya kurang lebih cuma 2 Pak yang saya edit. Terus dari staff, ngeditnya di PHP MyAdmin karena saya di scriptnya tidak tahu Pak bagaimana caranya. Karena di include itu loh Pak, saya kurang paham, jadinya rada bingung begitu Pak. Terus kemudian untuk penamaan nama purpose, editnya juga lewat PHP MyAdmin di di SQL-nya seperti ini. Ya tinggal ini Pak, ya pokoknya begitu. Ya cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.